Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel Applicat Indonesia dalam kesempatan program One Day One Parts. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Haidi, Application Engineer PT Applicat Indonesia, akan mempresentasikan bagaimana cara kita membuat part modeling rocker arm seperti ini dengan menggunakan SolidWorks. Langsung saja kita klik New, template-nya kita pilih Parts. Lalu saya buat sketch lingkaran terlebih dahulu ya. Saya buat bagian tengahnya terlebih dahulu. Di sini saya gunakan front plane. Lalu sketch lingkaran seperti ini. Nah, di sini ada keterangan diameter 44 mm, sepanjang 76 mm ya. Di extrude sepanjang 76 mm. Di sini saya gunakan smart dimension 44 mm. Kemudian di extrude boss, kondisinya di sini saya gunakan mid plane. Input parameternya 76 mm. Oke. Setelah itu saya buat bagian ini. Saya gunakan front plane kembali ya. Saya gunakan front plane kembali. Di sini saya gunakan center circle seperti ini ya. Karena di sini ada keterangan 35 mm diameter arc atau lingkaran nanti. Titik center ini dengan origin bisa saya hubungkan relationnya jadi horizontal. Oke. Kemudian di sini ada keterangan 153 mm dari center ke center ya. Ini saya input 153 mm. Kemudian saya buat profil ini ya. Caranya cukup mudah, pilih centernya lalu buat sketch seperti ini. Oke. Kemudian buat center line ya, nanti akan kita trim bagian ini, kita trim nanti. Kita input dulu untuk jaraknya dari center ke bagian pinggirnya 38 mm. Oke, dari center ke bagian ini ya 38 mm. Kemudian baru kita lakukan proses trim di sini. Oke. Kemudian bisa kita lakukan proses extrude boss. Kita pilih mid plane. Kita pilih mid plane. Di sini ada keterangan 32 mm. Oke, kita input di sini 32 mm. Ya. Setelah itu di sini ada keterangan ada tonjolan sebesar 3 mm ya jaraknya. Bisa kita pinjam face ini. Di sini keterangannya 35 mm ya, sama dengan arcus yang ini. Kita buat lingkaran satu sumbu terhadap arcus ini. Nah, kita pilih lingkaran ini, lalu pilih sudut lingkaran arcusnya. At elevation-nya pilih coradial. Kemudian kita extrude boss sebesar 3 mm. Untuk bagian belakangnya bisa kita mirror. Features to mirror-nya pilih bagian ini. Lalu mirror face plane-nya pilih front plane. Maka otomatis bagian belakang sudah terinput mirroring sesuai dengan bagian ini ya. Selanjutnya saya akan menghubungkan bagian ini dengan bagian ini ya. Nah, di sini saya gunakan right plane. Lalu di sini ada keterangan untuk lebarnya sesuai ya 32 mm dengan ketebalan 6 mm atau lebar 6 mm. Di sini saya gunakan center rectangle seperti ini. Nah, di sini saya input
32 mm panjangnya. Untuk lebarnya di sini 6 mm. Oke. Setelah itu bisa kita lakukan proses extrude boss ya. Kita lakukan proses extrude boss. Kondisinya up to surface. Surface-nya kita pilih face ini. Oke, maka secara otomatis dia sudah terhubung ya. Seperti itu, kurang lebih. Nah, kemudian saya akan membuat fitur profil ini ya. Caranya di frontend saya buat sketch. Pertama-tama saya convert entities terlebih dahulu lingkaran ini. Oke. Kemudian lingkaran ini juga saya convert entities. Lalu pilih line buat sketch seperti ini ya. Buat sketch seperti ini. Oh, mungkin ini tidak perlu, untuk bagian ini tidak perlu, karena hanya cukup sampai di sini saja ya, di bagian ini. Oke, kita bisa ini ada garis lebih ya, ini bisa kita hapus ya, karena nanti kalau untuk proses extrude boss bisa terjadi error karena terdapat garis atau sketch yang tidak terdefinisikan dengan baik ya. Oke, bisa kita ulangi. Kita buat sketch seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bagian ini kita trim. Ya, setelah dia kiranya fully defined, bisa kita lakukan proses extrude boss. Sini ada keterangan 6 mm untuk tebalnya. 6 mm. Kondisinya kita buat matte plane. Select contour bagian ini. Kemudian oke. Ya. Kemudian saya lakukan proses mirroring ya. Bagian ini. Karena di bagian bawahnya terdapat profil yang sama ya. Nah, tinggal pilih di sini di bagian comment feature, pilih mirror, lalu fitur to mirrornya pilih profil ini, mirror face plane ya, pilih top plane, kemudian oke. Ya. Kemudian saya akan buat profil dari sketch ini ya. Pertama-tama saya gunakan right plane, lalu kemudian sketch. Sini ada keterangan lebarnya 50. Untuk thickness-nya di sini 10 mm. Saya buat center rectangle kembali ya, seperti ini. Panjangnya 50 mm dengan lebar atau thickness yaitu 10 mm. Kemudian di sini saya lakukan proses extrude boss. Arahnya kita reverse ya. Sini ada keterangan 152 mm. Karena saya buatnya di right plane, maka otomatis dia dari center ya. Dari center sini 152 mm. Oke. Kemudian tinggal dibuat sketch lingkaran seperti ini ya, atau arcus di bagian ini. Di bagian face ini kita sketch. Oke.
Di sini kita bisa buat 3 point arc ya, karena dia sejajar dengan garis ini, arcusnya bisa kita lakukan proses 3 point arc seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan proses pemberian relation, yaitu tangan sial. Kita buat tangent ya. Kemudian bisa kita lakukan proses extrude boss. Oke, kita reverse arahnya. Kemudian pilih kondisinya up to surface di sini. Kemudian klik OK. Oke, setelah itu kita buat profil revolve-nya di bagian ini ya. Saya lakukan di sketch front plane. Nah, saya buat center line seperti ini terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian saya buat 3 point arc pada area ini. Nah, di sini saya input parameternya 38 mm. 38 mm. Oke. Untuk titik center dari 3 point arc ini saya buat vertikal terhadap center line ini, atau saya buat coincident ya. Setelah itu bisa kita lakukan proses trim ya. Ini kita close loop terlebih dahulu ya. Kita jadikan dia close loop, baru kita lakukan proses revolve boss. Oke. Kemudian saya akan buat profil ini ya. Caranya cukup mudah, yaitu tinggal buat di front plane ya, seperti ini. Kita convert entities sudut lingkaran ini ya. Kemudian saya ubah pandangan aja jadi hidden line visible ya. Kita buat garis dari center bagian lingkaran ini, kemudian konsidenkan dengan bagian ini, lalu arahkan ke bagian center dari origin ini. Kita buat horizontal ya, jangan lupa. Kemudian bisa kita trim ya bagian yang tidak perlu. Oke, setelah itu saya kembalikan ke pandangan shaded with edge kembali. Lalu bisa saya extrude boss di sini. Kondisinya buat dia mid plane. Lalu parameternya 6 mm. Oke. Selanjutnya saya akan membuat sebuah lubang ya pada area ini. Kita pinjam face bagian bawah ini. Lalu buat sketch lingkaran satu sumbu dengan arcus ini ya. Kemudian beri dia dimensi 19 mm. Baru kita bisa lakukan proses extrude cut. Untuk keadaannya bisa pilih up to next. Oke. Setelah itu saya akan membuat profil bagian bawahnya ya di sini seperti ini. Dari sini ada keterangan. Oke, saya buat dia normal tuh terhadap front plane terlebih dahulu ya. Lalu di front plane kita bisa sketch. Nah, di sini ada keterangan dari pinggir lubang ini sebesar 3 mm ya. Patokannya di sini ada. Oke. Oke. Kita buat saja terlebih dahulu 3 point arc seperti ini ya. Oke.
Lalu kita buat sketch, kejar dulu bentuknya. Ya. Ini jangan lupa kita convert entities ya. Convert entities, lalu buat dia kondisinya tangan. Dan bagian ini juga tangan. Di sini kita bisa input jarak bagian titik ini terhadap pinggir lubangnya. Ini sebesar 3 mm. Oke. Kemudian di sini ada keterangan radius 25 untuk arkusnya. Sini kita input 25 mm. Ya. Di sini ada kekeliruan. Di sini jangan dulu dikonsidenkan. Nah, di sini bisa kita input dari bagian atas ini ke titik center dari arkusnya. Ini sebesar 16 mm. Ya, seperti ini kurang lebih. Bisa kita close loop ya. Kita tutup sketchnya, lalu kita trim bagian yang tidak perlu. Saya ulang. Untuk bagian ini saya lebihkan agar dapat di trim seperti ini. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Di sini saya convert entities kembali. Nah, di sini mungkin titik ini dengan lingkaran ini kita buat coincident terlebih dahulu ya. Sama dengan ini kita buat coincident. Lalu ini kita buat tangan sial relationnya, baru kita bisa lakukan proses trim. Nah, kemudian bisa kita extrude boss. Sketch ini pandangannya saya ubah terlebih dahulu menjadi shaded with edge ya. Ini directionnya kita pilih mid plane, lalu parameternya saya buat 6 mm. Sini klik OK. Nah, sudah terlihat cukup baik ya. Kemudian setelah itu saya akan memberikan lubang pada bagian ini. Sini ada keterangan 25 mm. Tinggal input sketch lingkaran di bagian center origin ini sebesar 25 mm. Kemudian kita extrude cut. Kondisinya bisa dipilih di sini turk all. Oke. Setelah itu di bagian atas area ini terdapat lubang sebesar 6 mm. Kondisinya dia hanya cukup sampai permukaan ini. Tidak tembus sampai bawah ya. Kita bisa lakukan proses di top plane, bisa. Di sini kita input aja lingkaran seperti ini. Nah, dengan diameter 6 mm. Oke, lalu kita extrude cut. Arahnya kita reverse ke atas. Lalu pilih up to next. Oke. Kemudian di bagian ini terdapat coakan seperti ini ya. Maka kita bisa pilih di top plane kembali ya. Kita buat sketch dengan menggunakan di sini bisa kita buat dengan center rectangle. Seperti ini kurang lebih. Oke. Di sini ada keterangan 6 mm jaraknya dari edge ini terhadap edge center rectangle yang akan kita buat ya. 6 mm. Kemudian di sini besarannya 19 mm untuk lebarnya.
19 mm. Kemudian di sini jangan lupa center rectangle ini kita buat horizontal terhadap titik origin. Ya. Lalu untuk panjangnya bisa kita sesuaikan ya, di sini anggap saja 60 mm. Yang penting dia melewati batas ini ya, karena kita ingin melakukan proses pemotongan melewati lingkaran ini. Kita lakukan proses oke. Ya. Setelah itu kemudian di sini ada keterangan terdapat lubang sebesar 12 mm. Kita pilih face ini, kemudian pilih sketch, lalu buat center circle satu sumbu terhadap lingkaran ini ya. Kita buat di sini parameternya 12 mm. Lalu pilihan extrude cut-nya kita bisa buat dia truck all. Oke. Ya. Kemudian langkah terakhir bisa kita lakukan proses pemberian appearance. Sini kita ubah appearance-nya. Misalkan rekan-rekan ingin ganti warnanya jadi warna seperti ini ya, bisa dilakukan proses perubahan di appearance ini. Klik kanan, edit appearance, lalu pilih coloring di bagian ini ya. Untuk titik origin bisa saya hide ya. Jika rekan-rekan ingin mengecek apakah desain ini sudah betul atau tidak, bisa ubah pandangannya jadi hidden and visible ya. Lalu di setiap plan bisa kita cek ya bentuknya sesuai atau tidak. Di front plan ya sudah cukup baik ya, sesuai. Di top plan kita normal tuh sudah sesuai bentuknya. Nah, ini bisa kita kembalikan ke pandangan shaded with edge kembali. Oke, seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya. Salam.